Kekayaan alam Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Tika. Kali ini aku sedang jalan-jalan di hutan. Yuk ikuti Tika. Wah, bagus sekali bunga ini. Tahukah kamu, perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, cara generatif atau dengan proses perkawinan. Dan yang kedua, secara vegetatif atau tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang perhatikan pembahasan berikut. Perkembangbiakan generatif tumbuhan. Generatif. Perkembangbiakan secara generatif selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan yang berbunga dan berbuah. Sebelum kita bahas apa itu penyerbukan, yuk kita lihat bagian-bagian bunga berikut. Bunga sempurna terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, yang dimaksud dengan penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Sedangkan putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Keduanya berada di bunga. Penyerbukan terdiri dari beberapa jenis. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan serbuk sari yang jatuh di putik yang masih berada di satu bunga yang sama. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain tetapi masih di pohon yang sama. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga pohon lain tetapi masih satu jenis. Misalkan serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga gadung yang ada di samping rumah. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenis. Contoh serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga mana lagi yang ada di halaman rumah tetangga. Vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami berarti perkembangbiakan tanpa bantuan dari makhluk hidup lain. Sifatnya alami. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain dengan spora. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau subur. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Jika sporangium pecah, spora keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Dengan rizoma. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Ciri-ciri rizoma atau akar tinggal adalah sebagai berikut. Bentuk seperti akar, berruas-ruas seperti batang. Pada setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik atau daun terdapat mata tunas. Contohnya pada tanaman jahe, kunyit, kunci, kencur, dan temulawak. Dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun
yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Di bagian pangkalnya terdapat batang berbentuk cakram dan berruas-ruas. Pada bagian ketiak daun terdapat tunas sebagai calon individu baru yang disebut siung. Contohnya pada bawang merah dan bawang putih. Dengan umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada kulit umbi terdapat mata tunas dan jika lingkungan sesuai akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya pada ketela rambak. Dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Ciri-ciri umbi akar adalah umbi tidak berbuku-buku. Umbi tidak memiliki mata tunas. Umbi tidak memiliki kuncup dan daun. Contohnya pada wortel. Dengan tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada bambu dan pisang. Dengan tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Dengan geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang menjalar di atas permukaan tanah yaitu pada tanaman stroberi. Sedangkan yang di bawah permukaan tanah contohnya pada rumput teki. Vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan berarti perkembangbiakan dengan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan antara lain 1. Dengan cara mencangkok. Perhatikan tahapan berikut. Pertama-tama, kupas kulit dan kambiumnya. Berikutnya, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Terakhir, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Nah, selesai. Tinggal kita tunggu munculnya tanaman baru. 2. Dengan cara stek batang. Pertama, potonglah batang pohon. Misalnya pohon singkong. Potong dengan bentuk meruncing, kemudian masukkan bagian runcing ke dalam tanah. 3. Dengan cara merunduk. Langkah pertama, rundukkan cabang batang tanaman. Kemudian, tanam cabang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Lalu potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. 4. Dengan cara okulasi atau menempel. Pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli. Berikutnya, iris kulit batang yang sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Kemudian, irisan ditempel pada batang yang akan ditempeli. Terakhir, ikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh. 5. Dengan cara kopulasi atau menyambung. Pertama-tama, potonglah bagian batang dari tumbuhan satu. Lalu, potonglah bagian batang dari tumbuhan dua. Setelah itu, sambungkan batang tumbuhan satu dengan batang tumbuhan dua. Ikatlah batang kedua tumbuhan tersebut. Teman-teman,
Tahukah kamu bahwa selain tumbuhan, hewan juga berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif? Yuk kita simak penjelasan berikut. Perkembangbiakan hewan secara generatif terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu ovipar. Ovipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Setelah beberapa waktu, telur akan menetas dan menjadi individu baru. Contohnya burung, ayam, bebek, dan kura-kura. Yang kedua yaitu vivipar. Vivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kambing, dan kucing. Yang ketiga yaitu ovovivipar. Ovovivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak hewan menetas di dalam tubuh induknya dan selanjutnya keluar dari tubuh induknya sehingga tampak seperti melahirkan. Contohnya ikan hiu, ular boa, dan kadal. Selain berkembang biak dengan cara generatif, hewan juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Contohnya hidra. Hidra berkembang biak dengan cara bertunas. Pada hidra akan muncul tunas baru dari tubuh hidra dewasa. Setelah cukup besar, tunas tersebut akan melepaskan diri. Tunas yang melepaskan diri itulah yang akan menjadi hidra baru. Planaria berkembang biak dengan cara fragmentasi atau pemutusan bagian tubuhnya. Planaria dewasa akan memutuskan bagian tubuhnya. Potongan tubuh tersebut akan berkembang dan menjadi planaria baru. Amuba adalah hewan bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Hewan ini mempunyai inti sel. Awalnya inti sel membelah menjadi 2 bagian. Setelah itu, hewan baru akan diikuti dinding dan cairan selnya. Hasil pembelahannya menjadi 2 amuba baru. Nah, itu tadi macam-macam perkembangbiakan pada tanaman dan hewan. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Shh, teman-teman, ada rusa sedang minum. Shh, tahukah kamu bahwa Indonesia kaya akan hewan-hewan khas yang berbeda-beda di setiap wilayah? Yuk kita lihat peta persebaran hewan-hewan Indonesia. Persebaran hewan di Indonesia dibagi atas 3 wilayah. Wilayah timur, tengah, dan barat. Setiap wilayah berbeda-beda hewan khasnya. Misalnya wilayah timur, terdapat hewan yakni cendrawasih, kuskus, kakak tua, dan walabi. Wilayah tengah ada hewan babi rusa, anoa, burung maleo, dan komodo. Sedangkan di wilayah barat Indonesia terdapat hewan seperti beruang madu, harimau Sumatera, gajah, badak, harimau Jawa, banteng, dan orangutan. Nah, itu hewan-hewan khas daerah di Indonesia. Membuktikan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Tika jadi bangga sama negara kita tercinta ini. Teman-teman, bagaimana jalan-jalan Tika? Menyenangkan bukan? Kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tanaman dan hewan. Kita juga sudah belajar mengerjakan soal perbandingan. Teman-teman juga sudah melihat berbagai macam hewan khas di Indonesia. Cari pengetahuan yang lain yuk, hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Tika pamit dulu ya. Dadah.